Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang ke-26, yang akan membahas mal hikmah minal khitan. Apakah hikmahnya khitan? Pada pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang ke-25, kita sudah membahas khitanul maulud wa ahkamuhu, mengkhitankan anak dan hukum-hukumnya. Sekarang kita bahas apakah hikmah khitan itu. Dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran anak. Wa akhiran mal hikmatu minal khitan. Lil khitani hikamun diniyatun azimatun wa fawaidu sikhiyatun jalilatun qad abana anhal ulama'u wa kasyafa an asarihal atibba'u wa ilaikum umayyizu ma dzakaruhu wa ahammu ma qarraruhu. Pembahasan yang terakhir adalah apakah hikmah khitan itu. Khitan mengandung hikmah agama yang mulia dan manfaat-manfaat medis yang sangat besar. Para ulama dan dokter telah menjelaskan dan menyingkap pengaruh-pengaruh medisnya. Berikut ini adalah hal-hal penting yang telah mereka sebutkan dan mereka tetapkan. Faminal hikmati ad-diniyati al-azimati annahu ra'sul fitrah wa syiarul islam wa unwanus syariah. Annahu min tamamil hanifiyah allati syara'aha Allahu ala lisani Ibrahim alaihissalam. Fahiya allati sabagatil quluba ala tauhid wal iman. Wahiya allati sabagatil abdan bihisalil fitrah minal khitani wa qassis syaribi wa taklimil adhafiri wa natfil abati. Di antara hikmah-hikmah agama yang mulia tentang tentunya hikmah berkaitan dengan khitan ini adalah satu, khitan merupakan pangkal fitrah. Khitan merupakan identitas Islam dan syariat Islam. Dua, khitan merupakan kesempurnaan jalan yang lurus, yaitu agama Hanif yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah, maksudnya Ibrahimlah, yang mewarnai hati dengan tauhid dan iman. Dialah yang mewarnai tubuh dengan cabang-cabang fitrah seperti khitan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketek atau bulu ketiak, dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 138, Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Peliharalah sibghah Allah, celupan Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Hanya kepadanya kami menyembah. Kata sibghah Allah ini berarti celupan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang iman itu tidak disertai dengan kemusyrikan. Istilah itu digunakan karena iman yang menyatu dalam hati seperti menyatunya warna pada bahan atau kain yang dicelupkan.
Dan pengaruh celupan itu tampak pada pakaian atau pada kain, sebagaimana pengaruh iman tampak pada diri seorang mukmin. Jadi sibghah Allah, keimanan tanpa disertai dengan kemusyrikan, itu akan tampak di dalam penampilan orangnya. Annahu yumayyizul muslima min ghairihi min atba'id diyanati wal milalil ukhra. Annahu iqrarun bil ubudiyyati lillah wal imtithalu li awamirihi wal khudu'u li hikamihi wal khudu'u li hukmihi wa sultanihi. Yang ketiga, khitan dapat membedakan seorang muslim dari penganut agama lainnya. Karena kebanyakan selain Islam itu tidak dikhitan. Jadi khitan itu bisa dijadikan sebagai pertanda seseorang itu muslim atau tidak. Yang keempat, khitan merupakan pernyataan penghambaan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khitan itu merupakan pelaksanaan perintah-perintahnya dan tunduk kepada hukum dan kekuasaannya. Wa minal fawaid as-sikhiyati al-jalilati mayali. Annahu yujallibun nazafata wa tazyina wa tahsinal khalqah wa ta'dilash syahwah. Annahu tadbirun sikhiyun azimun yaqi sahibahu katsiran minal amrad wal ikhtilatat. Yaqulu Dr. Sobri Al-Qabbani fi kitabi Hayatuna Al-Jinsiyah. Sedangkan manfaatnya khitan secara medis antara lain, satu, khitan merupakan jalan kebersihan, cara untuk mewujudkan suatu kebersihan, keindahan, dan menyeimbangkan syahwat. Dua, khitan memelihara kesehatan dan menghindarkan pelakunya dari berbagai penyakit. Dr. Sabri Al-Qabbai menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Hayatunya Jinsiyah, kehidupan seksual kita, menyebutkan wafil hitani ba'dul fawaid nalkuru minha. Satu, bikot il kulfah yatakhallasul mar'u minal mufazziratid duhniyah wa yatakhallasu minas sayyalan as-suhmiyyi wa yuhalu duna imkanit tafassuhi wal intani. Beberapa manfaat khitan antara lain yaitu memotong pemotongan kulup, ujung daripada kemaluan. Kalau dipotong itu akan membersihkan minyak, maksudnya cairan yang keluar melalui kulit dan sisa air kencing yang kotor. Jadi khitan dapat mencegah iritasi dan pembusukan atau baunya tidak sedap. Yaitu bisa dibedakan antara orang yang khitan dan yang tidak khitan. Kalau di sini itu orang yang tidak khitan itu biasanya disebut kopet. Orang kopet itu baunya tidak enak. Mengapa? Yaitu karena ada sisa-sisa air kencing yang tentunya baunya tidak sedap, yang tidak bisa tuntas dibersihkan kecuali orang itu khitan. Yang kedua, bikot il kulfah yatakhallasul mar'u min khotarin khibasil hasyafah asna at-tamaddudi. Pemotongan kulup akan menghindarkan seseorang dari bahaya tertahannya kepala penis saat ereksi. Yang ketiga, yuqallilul khitanu imkanal isobati bisurtan wa qad sabata anna hadha surtan kathirul khudus fil ashkhasi al mutadzayyiqati qalfatuhum baita annahu nadirun jiddan fisyu'ubi allati tujibu alaihim syara'i'uhumul khitan. Khitan memperkecil peluang timbulnya kanker. Telah terbukti bahwa kanker lebih banyak menyerang orang-orang yang kulupnya sempit. Kanker banyak menyerang orang-orang yang tidak sunat. Sebaliknya, jarang sekali menyerang bangsa atau kelompok yang mewajibkan khitan. 4. Idza syara'na fi khitanit tifli
amkanna tajnibul isabah bisalisil bauli al-laili. Jika kita menghitan anak selagi masih kecil, selagi masih bayi, akan lebih mudah menghentikan kebiasaan mengompol di malam hari. 5. Yukhafiful khitanu min kasratis isti'malil adati as-sirriyati ladal balihin ila ghairi dzalik min hadil fawaid. Intaha. 5. Khitan akan meringankan kebiasaan onani bagi yang telah baligh. Jadi orang yang sudah dikhitan itu karena syahwatnya itu bisa dikendalikan, karena mudah mengendalikan syahwatnya, maka bisa mengurangi kebiasaan onani. Berbeda dengan orang yang tidak disunat. Itulah sebagian dari faedah-faedah khitan. Selesai. Hadhihi ba'dul fawaid wal hikami fi masyru'iyatil khitan. Yudrikuha kullu dhi aqlin wa basiratin wa yata'aqqaluha kullu man yuridu ay ya'rifa mahasinal Islam wa asraras syariah. Itulah sebagian manfaat positif disyariatkannya khitan yang telah diketahui oleh orang-orang yang berpendidikan. Ini semua menjadi bahan renungan bagi siapapun yang ingin mengetahui keindahan Islam dan rahasia-rahasia ajarannya. Wa fi takriri hadil ahkam allati sabaqa dzikruha sawaun ma yata'allaqu bi basyaratil maulud au ta'dzini bi udhunihi aw istihbabi tahnikihi au aqiqatihi au halqi ra'sihi au ahkami tasmiyatihi au wujubi khitanihi. Fakullu hadil ahkam tuqarriru lil murabbin hadil haqiqatal hammah ala wahya al-i'tina'u bil maulud mundu wiladati wal ihtimamu bi amri min hinin ayyutilla binafsi ala dunya wa yastansiku nasaimal hayah. Berbagai aturan yang telah dibahas sebelumnya, baik yang terkait dengan bergembira atas kelahiran bayi, azan di telinganya, anjuran mentahkik, akikah, mencukur gundul kepala, pemberian nama, serta kewajiban khitan, dan lain-lainnya, semua aturan ini menunjukkan hakikat penting bagi para pendidik, yaitu tujuan semuanya itu untuk memelihara anak sejak masa kelahirannya, dan mengurus semua kebutuhannya sejak ia lahir ke dunia dan mereguk kenikmatan dunia. Wahya ahkamun hammatun taksibut tifla sihatan wa tu'tihi quwwatan hatta idza fatahal mauludu ainaihi wa asbaha yanduru haulahu wa yatafahhamul umur wa yudriku haqa'iqal asya'a wajada nafsahu fi usratin muslimatin tadabiqul Islam wa ta'amalu bi muqtadas syariah wa qad qamat nahwahu bi kullil iltizamat allati amara biha syar'ul hanif wa sannaha rasul alaihi salatu wassalam. Inilah aturan-aturan penting yang akan mampu memberikan kesehatan dan kekuatan pada anak, sehingga ketika seorang bayi dapat membuka mata dan memandang sekelilingnya, serta memahami berbagai persoalan dan hakikat segala sesuatu, ia telah mendapati dirinya merupakan bagian dari keluarga muslim yang menerapkan ajaran Islam dan menjalankan hukum-hukumnya, juga menanggung semua konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum dan syariatnya yang lurus dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annal walada khina ma yabamu hadhil iltizamat wa ya'rifu anna murabbiyahu min abin wa ummin yaqumani bi kulli hadhil wajibat wa inna nafsahu tatarassahu alal Islam wa tatarabba alal iman wa ta'tadu ala ma'aniyal khalqi wal fadilati wa ambalil fadhail wal mukarramat.
Tidak diragukan lagi, manakala seorang anak memahami semua kewajiban-kewajiban itu dan mengetahui bahwa kedua pendidiknya, yaitu ayah dan bundanya, telah menjalankan semua kewajiban ini, maka dalam jiwa si anak akan tertanam Islam. Ia terbimbing dengan iman dan terbiasa dengan nilai-nilai akhlak dan keutamaan yang mulia. Wa idza kanal islamu qati'atana bil walad min haitsul wiladah kama ra'aita fa'tina'uhu bihi min khini ayyaqila wa yatafahhamal hayah wa yudrika haqa'iqal asya yakunu ablagha wa a'zama wa asma wa akbar. Jika Islam memperhatikan anak sejak kecil seperti yang kamu lihat, maka kepedulian Islam saat anak itu telah dewasa, mengerti kehidupan dan mengetahui hakikat segala sesuatu, pasti Islam memberikan perhatian yang lebih besar lagi, lebih mulia, lebih tinggi dan lebih besar. Wasatajidu ayyuhal al-qari fil fusulit taliyah ahammal mas'uliyatil amah allati aujabal Islam alal murabbin wal aba nahwa auladihim litu'allima jayyidan kaifa i'tanat asyari'atul ghurra'u bitarbiyatil abna wa kaifa ahabat bihim ayyan hadhu biwajibatihim wa yatali'u bimas'uliyatihim. Pada bab-bab selanjutnya kami akan jelaskan berbagai tanggung jawab penting yang diwajibkan pada para pendidik dan orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan demikian para pembaca dapat mengetahui dengan baik bagaimana perhatian syariat Islam terhadap pendidikan anak-anak dan bagaimana pula Islam mendorong mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.